Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ramadanti M dari jurusan Ilmu Pemerintahan A akan mempresentasikan tentang paradigma komunikasi pemerintahan. Sebelum kita mendalami tentang materi paradigma komunikasi pemerintahan ini, sebaiknya kita lebih terdahulu mengetahui tentang pengertian dari paradigma, komunikasi, dan pemerintahan itu tersendiri. Yang pertama tentang pengertian paradigma. Kata paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu para dan diegma. Kata para itu sendiri artinya sebagai sebelah atau di samping, sedangkan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Kata paradigma ini juga dapat dijelaskan secara terminologis. Istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Jadi istilah paradigma ini dia tuh cenderung pada pola pikir ataupun teknis penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Istilah paradigma pertama kali dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Menurut Thomas Kuhn, paradigma adalah keseluruhan susunan kepercayaan, nilai-nilai, serta teknik-teknik yang sama dipakai oleh anggota komunitas ilmuwan tertentu. Jadi, kata atau istilah paradigma ini adalah cara pandang ataupun pola pandang seseorang dengan melihat diri mereka sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran, kognitif, sikap, afektif, dan perilaku konatif. Lalu selanjutnya tentang pengertian dari komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang berarti communication. Kata communication ini bersumber dari kata komunis. Nah, kata komunis ini artinya sama, sedangkan kata communication ini artinya berbicara. Secara terminologis, kata komunikasi ini berarti proses penyampaian suatu pernyataan, isi pikiran ataupun perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan kepada orang lain. Jadi penyampaian yang dilakukan seseorang tersebut akan menghasilkan sebuah informasi bagi si pendengarnya. Adapun menurut pendapat beberapa ahli tentang komunikasi, yang pertama menurut Kincaid yang mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi. Lalu menurut Siporin bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Jadi kata komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian suatu isi pemikiran ataupun perasaan yang dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan orang lain, di mana pada penyampaian isi pemikiran atau perasaan oleh seseorang dalam istilah komunikasi disebut sebagai komunikator, dan isi pikiran atau perasaan disampaikan itu disebut sebagai pesan, dan sedangkan yang menerima pesan tersebut disebut sebagai komunikan. Lalu selanjutnya pengertian tentang pemerintahan. Nah, kata pemerintahan itu sendiri berasal dari kata pemerintah. Nah, kata pemerintah ini berasal dari kata perintah, yang artinya menyuruh, melaksanakan, dan melakukan sesuatu pekerjaan. Secara terminologis, kata pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kepemimpinan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam hubungan-hubungan pusat dan daerah, antara negara, antar lembaga, dan antar yang memerintah dengan yang diperintah. Jadi
Maksud dari pemerintah ini yaitu kegiatannya berupa pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, lalu pelayanan infrastruktur dan sebagainya. Kata pemerintahan diartikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Herman C.F. Stronger, pemerintahan sebagai organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau kekuasaan tertinggi dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu kementerian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara. Sedangkan menurut Syafi Inu Kencana, pemerintah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengurusan badan eksekutif, pengaturan badan legislatif, kepemimpinan, dan juga koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam setiap peristiwa dan gejala pemerintahan. Jadi kata pemerintahan ini dapat diartikan sebagai ilmu yang berfokus untuk mempelajari teknik pengelolaan sebuah negara agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga seluruh kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi dengan baik melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu selanjutnya tentang pengantar memasuki paradigma komunikasi pemerintahan. Yang pertama, komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu filsafat. Munculnya pikiran Plato yang bersumber dari pengalamannya melihat gurunya Socrates dipaksa minum racun. Ia lalu berkepastian bahwa pemerintah yang berkuasa adalah buruk karena menurut Plato seorang guru itu memiliki sifat yang bijak, jujur, dan baik. Lalu dengan mencermatinya, Plato pun berpikir tentang bagaimana mengurusi negara dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Lalu lahirlah berbagai teori-teori Plato tentang negara dan pemerintahan yang ideal. Muncullah pertanyaan-pertanyaan kritis dari Plato. Yang pertama, apakah ilmu pengetahuan dalam kesemestaan ini berasal dari Tuhan? Lalu mengapa Tuhan memisahkan diri dari kehidupan? Mengapa Tuhan menciptakan keburukan? Dan mengapa Tuhan tidak menampakkan wujudnya? Lalu selanjutnya pendapat dari Aristoteles. Aristoteles ini merupakan murid dari Plato. Beliau mengemukakan bahwa kebenaran itu hanya bersifat subjektif. Oleh karena itu, kebenaran bagi satu pihak belum tentu benar bagi pihak lain, karena penilaian tiap orang itu dipengaruhi oleh perspektif yang berbeda-beda. Jadi contohnya apabila ada suatu kejadian yang mungkin menurut saya itu tidak baik ataupun salah dan tidak benar, tetapi menurut orang lain bisa jadi itu merupakan tindakan yang istilahnya baik ataupun benar. Jadi perspektif orang atau pemikiran orang tuh berbeda-beda dari setiap individunya masing-masing. Lalu itulah sebabnya Aristoteles menyetujui perbudakan dan merendahkan arti kaum wanita. Jadi Aristoteles ini menganggap bahwa teori yang dia kemukakan tersebut atau pendapat yang dia kemukakan tersebut bahwa wanita itu dianggap sejalan dengan garis hukum alam, dan dia bahkan percaya kerendahan martabat wanita dibandingkan kaum laki-laki. Lalu Aristoteles juga berpendapat bahwa kemiskinan adalah bapak revolusi, bahwa barang siapa yang sudah merenungi secara mendalam tentang art atau seni memerintah manusia, memprediksi bahwa nasib imperium tergantung pada pendidikan generasi penerusnya. Lalu pemahaman tentang Aristoteles ini menganut sistem paham sekuler dan memisahkan perenungan kerohanian dengan keduniawian, dengan mengemukakan bahwa Tuhan baginya adalah muncul ketika intelektual manusia telah berkembang sehingga berkembangnya pemikiran rasionalitas. Jadi alam semesta itu berasal dari Tuhan dengan mengetahui Tuhan itu sendiri. Jadi
Alam semesta itu berasal dari Tuhan. Jadi kita tuh mengetahui Tuhan tuh kayak bagaimana, seperti apa. Tapi kan Tuhan itu tidak dapat dijelaskan melalui pemikiran yang rasional ataupun pemikiran-pemikiran secara manusiawi seperti itu. Jadi eh, di sini bahwa berkembanglah pemikiran rasional dari pemikiran-pemikiran tentang Tuhan itu seperti apa. Jadi pemikiran secara rasional itu pun muncul dan berkembang. Sudah dapat disimpulkan bahwa penggambaran komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu filsafat ini bermula dari pemikiran teokratis yang kemudian berkembang ke arah rasionalitas. Jadi dari awalnya pemikiran menurut Plato, yaitu pemikiran secara teokratis, lalu kemudian berkembang ke arah rasionalitas, yaitu menurut Aristoteles itu sendiri. Lalu yang selanjutnya tentang komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu politik. Disiplin komunikasi pemerintahan di Eropa bersumber dari ilmu politik dengan adanya anggapan bahwa meningkatnya perhatian berbagai pihak akan isi, bentuk, efek, dan faktor pemerintahan bertolak dari pengambilan kebijaksanaan pemerintah yang berusaha untuk menganalisis masalah komunikasi pemerintahan sebagai bagian dari proses dalam ilmu politik. Adanya penetapan suatu kebijakan dapat memberi inspirasi paradigma baru bahwa komunikasi pemerintahan dipandang sebagai pengembangan terapan dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu administrasi, ilmu manajemen, dan ilmu sosial, serta psikologi terapan. Ruang lingkup dari aktivitas komunikasi pemerintahan dapat dilakukan melalui kajian metodologi yang digunakan untuk membentuk konstruksi yang lain, seperti komunikasi antar manusia, komunikasi publik, komunikasi organisasional, komunikasi manajerial, dan komunikasi pemasaran. Adapun pendapat dari para ahli mengenai komunikasi politik, yang pertama, menurut Moll-Levy, bahwa komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensi aktual maupun potensial yang dapat mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Lalu menurut Maswadi Rauf, komunikasi politik adalah penyampaian pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain yang melibatkan struktur infra dan supra sistem politik. Jadi, komunikasi politik dijadikan alat oleh individu maupun kelompok untuk menjalankan dan mencapai fungsi-fungsi setiap sistem politik dengan ilmu pemerintahan, maka alat yang dipakai oleh aktor-aktor politik itu menyatakan adalah simbol-simbol komunikasi yang berupa seperti bahasa, opini yang kesemuanya dikemas dalam bentuk pesan melalui advokasi, propaganda, iklan, provokasi, dan retorika untuk mendapatkan kepercayaan ataupun simpati dari masyarakat. Lalu selanjutnya tentang komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu administrasi negara. Jadi pada komunikasi pemerintah sebagai cabang ilmu administrasi negara, bahwasannya komunikasi pemerintahan itu dianggap sebagai ilmu administrasi negara selama beberapa dekade atau berpuluh-puluh tahun lamanya, karena memang sulit mencari inti dari perbedaan mendasar antara kedua disiplin ilmu pengetahuan tersebut, jadi antara komunikasi pemerintahan dengan ilmu administrasi negara. Adapun di negara Amerika Serikat, dalam pemerintahannya hanya mengkaitkan dengan koordinasi yang kunci pergerakannya hanya komunikasi, sehingga ilmu komunikasi pemerintahan tampak semakin dekat dengan ilmu administrasi, khususnya administrasi negara. Dalam ilmu pemerintahan lebih mengarah pada pendekatan legalistik atau proses pemberian keputusan hukum, empirik di lapangan, dan formalistik. Sedangkan dalam ilmu administrasi negara lebih mengarah pada pendekatan ekologikal, organisasional, struktural, fungsional, situasional, normatif, dan interdisiplin. Adapun menurut ahli atau menurut Profesor Dr. Frank G. Goodnow dalam bukunya yang berjudul Politics and Administration menyatakan bahwa fungsi pokok pemerintahan yang sangat berbeda adalah politik dan administrasi. Lalu selanjutnya tentang paradigma komunikasi pemerintahan.
Komunikasi pemerintahan adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam mengemas ide, gagasan, program untuk diinformasikan kepada masyarakat secara tidak melawan hukum dalam mencapai tujuan negara dan tujuan pemerintah secara sah. Jadi maksudnya ini tujuan negara yang dimaksud ini yaitu tujuan menyelenggarakan pemerintahan tersebut merupakan visi dan misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat yang ada di Indonesia. Adapun fungsi komunikasi pemerintah merupakan upaya mewujudkan kesamaan makna antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun menurut pendapat beberapa ahli, yang pertama menurut Kons, dalam organisasi apapun bentuk dan jenisnya komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting karena kegiatan manajemen tidak akan berjalan apabila faktor komunikasi diabaikan. Lalu menurut Terry bahwa kunci dari komunikasi yang efektif dikenal dengan 4C atau 4C, yakni completeness yang artinya kelengkapan, clarity yang artinya kejelasan, conciseness yang artinya kepadatan, dan correctness artinya kebenaran atau ketepatan. Jadi komunikasi yang baik pada umumnya adalah komunikasi yang dilakukan secara parsimoni, sederhana, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit. Jadi komunikasi secara parsimoni ini biasanya pemerintah melakukan atau memberikan informasi ataupun penjelasan kepada masyarakat itu dengan cara sederhana, mudah dimengerti oleh masyarakat, dan tidak berbelit-belit dalam penjelasannya. Lalu dapat disimpulkan bahwa paradigma komunikasi pemerintahan adalah pemikiran-pemikiran komunikasi pemerintahan ke arah berjalannya fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, menyusun rencana, menyeleksi, memimpin, memotivasi, dan menciptakan iklim komunikasi menuju tingkat kesejahteraan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Lalu selanjutnya tentang model pendekatan paradigma komunikasi pemerintahan. Yang pertama yaitu struktur. Struktur organisasi adalah pola formal tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan. Struktur pada sebuah organisasi sering dilambangkan dalam bentuk bagan susunan organisasi dalam proses berkenaannya dengan aktivitas yang memberi kehidupan pada skema organisasi itu. Karena komunikasi merupakan pengambilan keputusan, evaluasi, prestasi kerja, sosialisasi, dan pengembangan karir adalah proses dalam organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu prosedur. Prosedur dapat diibaratkan sebagai jiwa bagi struktur organisasi. Jika prosedur ini tidak berfungsi dengan baik, maka masalah yang diharapkan akan timbul karena proses keperilakuan dalam suatu organisasi akan memberikan sumbangan pada prestasi organisasi agar menjadi efektif. Jadi efektivitasan ini mencakup komunikasi, pengambilan keputusan, evaluasi presentasi, serta sosialisasi dan karir. Keterkaitan prosedur komunikasi dengan kelangsungan hidup organisasi terletak pada kemampuan manajemen untuk menerima, menyampaikan, dan melaksanakan komunikasi. Jadi prosedur komunikasi ini menggabungkan organisasi dengan lingkungannya termasuk bagian-bagian di dalamnya. Lalu selanjutnya kultur. Kultur sebagai kompleksitas yang memiliki pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang dibutuhkan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kultur mengandung pola eksplisit maupun implisit dan dari untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dalam simbol menunjukkan hasil kelompok manusia secara berbeda termasuk benda-benda hasil ciptaan manusia. Kultur organisasi adalah cara melihat dan berpikir mengenai perilaku dan dalam organisasi sesuatu perspektif untuk memahami apa sesungguhnya yang sedang terjadi.
Jadi dalam hal ini, struktur organisasi ini tunjukkan pada sekumpulan pokok pikiran yang mencoba menjelaskan dan memperkirakan bagaimana organisasi dan manusia bertindak dalam lingkungan yang berbeda, karena kultur organisasi itu sendiri mengandung bauran-bauran nilai-nilai kepercayaan, asumsi, persepsi, normal, kekhasan, dan pola perilaku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan kata. Mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.